Persoalan itu ibarat api. Mungkin awalnya hanya sepercik, tapi kalau dibiarkan bisa menjalar kemana-mana. Di daerah manapun, permasalahan pasti ada, dan itulah ujian bagi pemimpin. Tak terkecuali di Jateng, dengan penduduk mencapai 37 juta jiwa, provinsi yang dipimpin Ganjar tak bisa lepas dari persoalan. Namun yang juga patut dicermati adalah bagaimana ia mengurai dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita bisa menengok kembali bagaimana Ganjar menyelesaikan kasus Wadas. Beberapa kali ia datang langsung ke desa itu untuk berdialog dengan warga. Ia mendengar aspirasi-aspirasinya. Bahkan ia sampai menginap di salah satu rumah penduduk setempat agar lebih memahami kondisi masyarakat di sana. Ganjar tidak lari, ia juga tidak terkecoh. Misalnya dengan mengatakan itu proyek nasional, apalagi sampai menyalahkan Bupati Purworejo. Namun dengan sikap rendah hati, Ganjar justru menghadapinya. Banyak yang bilang ia telah jadi martir demi kebaikan warganya. Persoalan itu pun kini selesai. Para pemilik lahan telah menerima ganti rugi yang cukup besar. Banyak di antara mereka yang kemudian menggunakannya untuk membeli lahan baru yang lebih produktif. Problem yang sebenarnya jauh lebih besar yang dihadapi Ganjar di Jateng adalah soal kemiskinan. Dan lagi-lagi Ganjar tidak menutup mata. Ia bahkan mampu menyelami persoalan itu sampai ke dasar dan lalu muncul ke permukaan dengan menawarkan solusi terbaik. Untuk mengentaskan kemiskinan, Ganjar tidak hanya memberi bantuan bedah rumah dan lain-lain, namun juga berupaya memangkas rantai masalah dengan menciptakan generasi-generasi unggul dan berkualitas. Caranya lewat akses pendidikan yang mudah dan merata. Sejauh ini memang hanya Ganjar satu-satunya gubernur di Indonesia yang menciptakan sekolah asrama gratis untuk warga berekonomi rendah. Namanya SMK Jateng, didirikan di daerah-daerah di Jawa Tengah. Dengan pendidikan, anak-anak ini punya peluang menggapai masa depan yang lebih baik. Memang semua itu membutuhkan waktu, tapi artinya saat melihat asap persoalan, Ganjar memilih untuk langsung memadamkan apinya. Contoh lain bisa kita lihat bagaimana Ganjar memerangi ekstremisme di Jateng. Ia langsung terjun ke sekolah-sekolah. Ia kumpulkan seluruh kepala sekolah se-Jateng dan meminta mereka untuk bersumpah setia pada Republik ini. Bukan tanpa alasan, Ganjar membidik sekolah. Lembaga itu tempat berkumpulnya anak-anak muda, para generasi penerus bangsa. Di sana ada guru yang rawan disusupi karena setiap ucapan dan tindakannya dipercaya murid. Maka itulah Ganjar juga tak segan mencopot mereka yang terafiliasi jaringan maupun paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, itulah sepenggal catatan bagaimana Ganjar menghadapi persoalan dan lalu menyiapkan seperangkat alat agar bara bisa lekas padam dan tak menjalar kemana-mana. Salam Sobar Dialog.